Maka pantaslah bahwa orang-orang Islam itu memiliki suatu dasar keimanan, dan dasar keimanan itulah diikat oleh tali persaudaraan. Ya, inilah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kalimat bahwasanya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablum minan nas. Shadaqallahul adzim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat jemaah sidang salat zuhur rahimakumullah. Kita menyambung kajian kita pada kitab Nasaihul Ibad, yaitu pada bab Ats-Tsunai, yaitu pada bab yang berisikan dua, yaitu yang diambil dari hadis, sebahagian pula diambil dari perkataan tabi'in. Maka kemarin kita telah menyampaikan pada satu hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata beliau? Khoslatani la syai'a afdalu minhumal iman al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Ada dua perilaku yang tidak ada sesuatu pun yang lebih utama dari perbuatan ini kecuali dua hal yang akan disampaikan. Apa itu? Yang pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jelas seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya tentang suatu amalan yang ditanyakan kepada Rasulullah, dan dia mengatakan, jangan sampai aku lagi bertanya kepada orang lain selain daripada engkau. Memang itu amalan yang utama. Apa itu? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah bahwa aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah dalam keimanan. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah itu dapat ditunjukkan bagaimana dia melakukan setiap perintah-perintah Allah dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah. Yang kedua apa? Yang kedua adalah wan naf'u lil muslimin, dan memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Di sini pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan tentang hadis ini ternyata bukan kepada seluruh manusia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengungkapkan bahwa memberikan manfaat itu kepada siapa? Bagi orang-orang Islam. Maka pantaslah bahwa orang-orang Islam itu memiliki suatu dasar keimanan, dan dasar keimanan itulah diikat oleh tali persaudaraan. Ya. Inilah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kalimat bahwasanya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka bagaimana cara kita untuk memberikan suatu manfaat kepada orang-orang Islam itu? Penjelasan dari penulis, beliau mengatakan yaitu bil maqali. Yang pertama, bisa kita bantu dan memberikan manfaat kepada orang-orang Islam sebagai saudara kita itu dengan ucapan kita.
Bagaimana dengan ucapan kita? Tidak lain kita mengikuti daripada perintah Allah, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kita mengajak manusia, memerintahkan mereka untuk berbuat yang ma'ruf, yang baik-baik saja, dan mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Apabila ada satu kesalahan yang didapati dari diri orang lain, maka tanggung jawab kita juga untuk memberikan nasihat kepada dia agar dia meninggalkan ataupun memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Dan kita sendiri pun semestinya berbahagia dan bersyukur kalau ada orang yang menasihati kita. Kenapa begitu? Karena nasihat yang datang dari orang lain itu belum tentu bahwa dari hati seseorang itu menunjukkan kebaikan itu kepada kita. Jadi kebaikan yang disampaikan oleh seseorang itu kepada kita, kita sadari bahwa itu bisa jadi salah satu petunjuk dari Allah untuk yang ditujukan kepada kita melalui orang yang menasihati kita. Jadi kritik orang lain itu Bapak Ibu kepada kita untuk membangun kita. Tapi bagi orang-orang yang hatinya keras, maka dia pasti akan merasa bahwa dirinya akan lebih baik dan lebih mulia daripada orang lain. Kita melihat banyak para ulama seperti Imam Ghazali, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, yang mereka itu selalu menerima nasihat. Walaupun mereka lihat bahwa yang memberikan nasihat itu bukanlah orang yang berilmu, bukan seorang ulama, bukan seorang aulia, orang-orang biasa yang memberikan nasihat kepada mereka, tetapi mereka menampung nasihat itu. Kenapa? Karena menganggap bahwa nasihat itu bukan hanya datang dari orang yang menasihati kita, tetapi nasihat itu pada hakikatnya datang dari Allah sebagai petunjuk buat kita agar kita melakukan perbuatan yang lebih baik lagi dan menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Lalu apa sih keuntungan yang bisa kita dapatkan? Orang yang selalu menasihati itu Bapak Ibu, pada hakikatnya itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan orang-orang yang mengharapkan suatu keberuntungan dalam hidup baik di dunia dan akhirat. Kenapa dikatakan demikian? Karena orang yang selalu menasihati tersebut, dia yakin itu adalah perintah Allah. Apa firman-Nya? Apa dalilnya? Allah yang berfirman kepada kita pada kalimat watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam hal kebenaran. Kalau ada yang salah, kita ingatkan. Kalau ada yang kusut, kita uraikan. Kalau ada yang keliru, kita luruskan. Dan ini adalah tanggung jawab kita, bahwa kita itu melakukan perintah Allah dan kita menjalankan suatu keimanan kita atas dasar kita menjadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bagaimana cara kita memberikan manfaat? Yang pertama yaitu dengan perkataan ataupun ucapan, ilmu yang kita miliki, sampaikan kepada mereka. Bahkan kalau kita mengetahui bahwa itu memang perbuatan dari Rasulullah SAW, ataupun pernah kita mendengar bahwa itu ucapan dari Rasulullah SAW, maka kita menjalankan apa yang Rasulullah perintahkan. Apa yang Rasulullah perintahkan? Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah itu dariku walaupun satu ayat. Hadirin wal hadirat, jemaah sidang salat zuhur rahimakumullah. Bagaimana cara kita yang kedua untuk memberikan manfaat? Yang kedua adalah aubil jahi, ataupun dengan kedudukan, ataupun dengan pangkat. Pangkat itu pada hakikatnya bukan menjadikan seseorang bisa semena-mena untuk memerintahkan kepada orang-orang yang berada di bawahannya. Seperti kita tahu bahwa orang yang memiliki kedudukan, yang memiliki suatu pangkat, itu diangkat oleh masyarakat, oleh orang-orang yang berada di bawah. Andai kata kita mendapatkan pangkat, jabatan yang dipilih oleh orang-orang yang berada di sekitar kita, pada hakikatnya kita itu bukan menjadi pemimpin, tetapi menurut Umar bin Khattab sebenarnya kita itu adalah pesuruh daripada orang-orang yang memilih kita. Kenapa pesuruh? Karena kita diminta oleh masyarakat untuk mengemban tanggung jawab
dan meluruskan apa saja yang bisa membuat masyarakat ini merasa tentram, nyaman, aman, makmur, damai. Jadi jangan merasa bahwa ketika kita mendapatkan suatu pangkat yang dipilih oleh orang lain, maka kita bisa semaunya. Tidak, pada hakikatnya kita adalah kacung mereka. Kita adalah pesuruh mereka. Kita adalah pelayan mereka. Maka apa yang kita lihat perlu untuk diperbaiki dan perlu dijadikan sebagai bentuk jalan kemakmuran bagi masyarakat yang memilih kita, maka pada hakikatnya itu harus kita jalankan. Kenapa? Itu semua amanah dari orang banyak. Kalau tidak dikerjakan, maka dosa besar yang akan didapatkan olehnya. Kedudukan kita. Maka perbaikilah, berikan manfaat atas kedudukan yang kita peroleh. Kemudian yang ketiga, apa kata penulis? Yang ketiga, au bil mali, ataupun dengan harta yang kita miliki. Mungkin kita ini bukanlah seorang mubalik, bukan seorang ustadz, tidak memiliki latar belakang dari agama. Kemudian kita juga tak punya kedudukan, akan tetapi Allah memberikan kita kelebihan melalui harta. Maka berikan manfaat kepada orang lain dari harta yang Allah titipkan kepada kita. Berapapun jumlahnya. Apakah Allah minta banyak? Tidak. Seperti kita lihat bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita dalam zakat, maka yang diminta oleh Allah itu tidaklah banyak. Berapa yang diminta oleh Allah? 2,5% saja dari harta yang kita miliki. 2,5% saja. Dan itu bisa sangat membantu orang lain. Dan pada saat Allah memberikan suatu karunia melalui harta kepada kita semuanya, maka jangan pernah kita lupa bahwasanya semakin banyak harta yang Allah titipkan kepada kita, harusnya semakin banyak manfaat yang didapatkan oleh orang lain dari harta yang kita miliki tersebut. Kemudian yang terakhir, beliau mengatakan bahwa lakukanlah suatu manfaat kepada kaum muslimin itu. Dengan apa? Yang terakhir, au bil badani, yaitu dengan badan kita. Apa yang dimaksud dengan badan? Yaitu dengan tenaga kita. Kita tak pandai berbicara, tak punya ilmu, kedudukan kita tak punya, harta pun kita tak ada, tetapi kita masih punya tenaga untuk membantu orang-orang yang susah, membantu orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, membantu orang-orang yang hidup dalam kesulitan dan penderitaan. Maka insya Allah hal seperti ini dihitung sebagai orang yang melakukan suatu amalan yang tidak akan ada tandingannya dibandingkan amalan-amalan yang lain. Maka kita berdoa kepada Allah, selain daripada kita melakukan ibadah atas dasar keimanan kita, semoga kita juga bisa bermanfaat untuk kehidupan manusia, khususnya untuk kehidupan kaum muslimin sesama kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.